Selamat datang di AR Otomotif. Dalam video kali ini, gue lagi ada di Chery yang ada di Depok. Dan kalian kalau mau nanya-nanya promo yang ada di sini atau apa aja yang ada di sini, kalian bisa cek ke nomor telepon yang ada di bawah gue ini. Kalau di sini nggak ada, kalian lihat aja di deskripsi. Di situ tampil lebih lama. Oke, di sebelah gue ini udah ada Chery Tiggo 5X. Chery mengeluarkan ini di awal tahun 2024 lalu pada pameran IMS. Mobil ini dikeluarkan memang untuk bersaing dengan Toyota Race, Honda WRV, Daihatsu Rokier, dan teman-temannya di kelas SUV compact. Karena mobil ini memang dikeluarkan dalam segmen SUV compact. Secara desain mobil ini ya cukup menarik, dan kalau lihat dari grillnya, ini grill khas dari Chery-nya. Dia bintik-bintik di sini warna krum-kruman dengan logo Chery yang cukup besar di sini yang membuat tampilannya lebih menarik. Apalagi ini diberi warna putih, kemudian ada bumper yang warna hitam doff dan disematkan diffuser yang warnanya multicolor. Jadi mobil ini tampil sangat SUV dan kompak sekali dilihat di jalan raya. Chery Tiggo 5X ini dikeluarkan dalam dua varian. Yang pertama yang klasik, artinya itu yang paling murah, dan tipe champion yang ini tipe paling mahal ya. Perbedaannya kalau yang tipe klasik dia lampunya masih halogen, sunroof belum ada, dan interiornya dia masih single color. Tapi kalau yang Tiggo 5X Champion dia sudah dilengkapi dengan lampu headlamp LED, sunroof, dan segala macam tipenya, bahkan sampai ADAS. Mobil ini memiliki dimensi sebetulnya lebih besar dari pesaing-pesaingnya, karena mobil ini memiliki panjang sekitar 4,3 meter, kemudian lebar 1,8 meteran, dan tingginya tuh nggak nyampe 1,7 meteran. Jadi ya memang cukup kompak, karena memang mobil ini masuk ke kelas SUV kompak. Berbicara dapur pacunya, mobil ini disematkan mesin berukuran 1500 cc, 4 silinder segaris yang menghasilkan tenaga sekitar 120 horsepower dan torsi sekitar 138 Nm. Dan semua tenaga tersebut disalurkan ke dua roda depan menggunakan transmisi CVT. Tiggo 5X ini dia hanya dikeluarkan dalam satu transmisi, yaitu CVT aja. Kemudian dari sisi driving safety dia sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, Hill Assist Start, itu sudah standar di mobil ini. Kemudian mobil ini juga untuk tipe yang paling mahalnya sudah dilengkapi dengan ADAS. Dan kamera 360 tidak lupa disematkan di mobil ini seperti biasa. Kameranya ada di depan sini, kemudian kanan kiri spion, dan di belakang. Bahkan kamera 360-nya ini bisa menampilkan tampilan 3D. Mobil ini dikeluarkan dari rentan harga 200 sampai 300 jutaan. Artinya mobil ini dijual dengan harga tidak sampai 300 juta dan memiliki fitur-fitur yang menurut kami cukup mencengangkan. Ngomongin sisi samping dari Chery Tiggo 5X ini cukup kompak, dan memang ini terlihat SUV kompaknya dari rail roof di atas ini yang cukup kokoh, dan ini bisa memang dipasangin ya. Dan ini ada overfender tipis dari belakang sampai dengan ke depan. Sebenarnya nggak cuma belakang sampai ke depan doang, dia mengelilingi mobil ini, dan ada setup yang warna clear black yang ada merah-merahnya sini. Nah, kemudian hiasan chrome di samping sini memang tidak terlalu banyak karena dia cuma ada di list kaca bawah sini. Kemudian ini dia ada hiasan hitam-hitamnya, tapi kayaknya ini stiker kayaknya. Kemudian handle-nya yang cukup besar-besar, dan velgnya dia menggunakan velg berukuran 16 inch yang profil bannya tuh 215/65 ring 16. Untuk mobil yang harganya di bawah 300 jutaan ini sudah disematkan rem disc di keempat rodanya. Jadi untuk sisi pengereman dia sudah sangat baik sekali. Kemudian spion yang sewarna body, dan ada lampu sen di sini. Tidak lupa ada kameranya di sini untuk 360-nya, dan ini sudah otomatis retract of course. Dan di samping sini memang tidak terlalu banyak hiasan-hiasannya. Oke, ini tampilan belakang dari Tiggo 5X, dan di belakang ini cukup kurang menarik kalau menurut kami, karena atasnya kecil, bawahnya agak gembluk gitu ya, agak gemuk. Dan hiasan chrome paling ada di sini aja nih, ada hiasan chrome. Kemudian ini ada logo Chery-nya di sini, kemudian tulisan Tiggo 5X ada di sini, dan tidak ada hiasan-hiasan lain karena memang meminimalisir tulisan-tulisan itu terlihat lebih mewah. Di belakang sini sudah dilengkapi dengan headlamp
kombinasi, karena dia kombinasi LED sama halogen, stand sama mundurnya halogen, kemudian fog lamp sudah ada, kemudian diffusernya yang menurut gua cukup menarik karena dia diffusernya sangat-sangat terlihat SUV-nya dan sporty-nya. Kemudian kanan kiri seperti mobil seri lainnya, dia ada lubang knalpotan palsu di kanan kirinya. Sebenarnya ini hiasan aja sih, bukan knalpot beneran. Nah, sensor parkir ada 3 titik di belakang sini dan kamera mundur ada di atas plat nomor. Itu juga berfungsi sebagai kamera 360. Beralih ke atasnya, dia kacanya sudah disematkan defogger, wiper yang bergerak 180 derajat, dan spoiler belakang yang sudah terintegrasi sama lampu rem. Kemudian antena Shark-Fin sudah disematkan. Nah, untuk membuka bagasinya ini, dia sudah menggunakan tuas yang elektrik, namun dia memang pembukaannya masih manual, artinya dia belum dilengkapi dengan power tailgate. Padahal kalau kita lihat di kuncinya itu, dia ada tombol buat buka bagasi. Tapi pada saat kita pencet itu dia cuma nyala lampu seinnya aja dan bagasinya tidak terbuka secara otomatis. Jadi kita pencet tombol yang ada di sini dan kita bisa buka bagasinya. Dan memang bagasinya ini dipopang dengan hidrolik yang cukup kuat. Nah, bagasinya untuk mobil ini karena ini sebuah SUV kompak jadi cukup luas. Karena dia isinya hanya 2 row, dan kalau kalian merasa ini bagasinya kurang luas, kalian bisa lipat bangku belakang 70-30 sehingga bisa lebih luas lagi walaupun dia belum rata lantai. Di bawah lantainya kita bisa lihat ada toolkit sama ada ban serep. Yang ban serepnya ini ukurannya beda sama ban serep yang dipakai di keempat rodanya. Karena ban serepnya ini dia ukurannya 125/80 ring 17. Jadi ring ban serepnya ini lebih besar daripada yang dipakai di keempat rodanya. Di belakang sini sudah disematkan deck sehingga barang kalian yang taruh bagasi itu bisa aman karena tidak terlihat dari luar. Untuk nutup bagasinya kita masih manual karena memang mobil ini belum disematkan power tailgate. Oke, ini adalah duduk belakang dari Chery Tiggo 5X. Dan so far duduk di sini cukup nyaman, bahkan lumayan nyaman. Paha gua agak nggak tersangga dengan baik, tapi kaki kita bisa kita masukin ke bawah bangku depan, jadi bisa agak selonjoran dan paha kita tersangga dengan baik. Dan surprisingly pas gua injek di bawah jok depan ini, dia kayak ada footrest-nya ya, jadi kayak enak gitu. Dan legroomnya bisa kalian lihat lumayan lega. Headroomnya 1 tangan lebih lah ya, karena di sini tuh dia ada dekok gitu ya, agak ke dalam, jadi membuat headroom kita lebih lega. Dan di belakang sini kita bisa duduk 3 orang, tapi yang tengah nggak dapat headrest nih kayaknya. Kemudian di belakang situ ada decksnya, dan kalau kita duduk berdua di sini kita dapat armrest yang ada cup holdernya 2 biji. Nah, terus di belakang sini kita dapat asupan AC dari sini nih, 2 panel, pengaturannya ada 1 di depan. Tapi sayangnya memang di belakang sini kita belum dapat asupan listrik karena di sini kayak tertutup gitu. Ini tempat penyimpanan handphone. Nah, di belakang kursi depan ada back pocketnya. Door panelnya di belakang sini menggunakan bahan plastik keras ya. Yang atas, tengah, sampai dengan ini nih batas armrest tangan kita nih yang kena. Door panel ini dia bahannya empuk sama seperti bahan bangkunya. Bahan bangkunya ini bahan leather dan dia tuh multicolor ya dalamnya. Ada hitamnya sama ada merahnya. Nah, kalau yang tipe paling murahnya dia hanya 1 color, dia hanya hitam saja. Tapi ini tipe yang paling mahal, dia 2 warna. Power window, otomatis up and down-nya, handle silver, tweeter, dan ini ada hiasan-hiasan silver. Tempat penyimpanan bottle holder sama tempat penyimpanan sudah tersedia juga di sini. Oke, gua duduk di bangku paling depan dari Chery Tiggo 5X dan ini gua mundurin dikit kali ya. Oke, segini udah pas. Dan so far duduk di sini tuh jauh-jauh lebih nyaman daripada di belakang. Dan pengaturan bangkunya tuh lengkap karena dia ada high adjusternya juga. Jadi memungkinkan Anda berkendara secara ergonomis walaupun pengaturannya dia masih manual, belum elektrik. Oke, di sini kita dapat apa aja? Yang pertama
Ini bahan dashboardnya menggunakan bahan empuk semua ya, soft touch sampai dengan ke sini soft touch. Paling yang ini doang keras. Bahkan armrestnya sini dia soft touch juga. Dan kalau dibuka ini dia ada tempat penyimpanan yang lumayan besar. Dan ada ini tempat penyimpanan apa nih? Pokoknya di sini buat koin-koin kali ya, dan ada USB slot power outlet 12 volt, dan ini bisa kita copot kalau memang kita butuh bagasi yang lebih besar lagi. Kemudian mobil ini memang konsol boxnya itu udah dilengkapi dengan aliran angin AC ya, jadi jadi barang kalian yang akan di dalam sini tuh bisa tetap dingin. Kemudian di sini ada tempat naruh handphone, dia keset-keset gitu, tapi kenapa nggak ada wireless chargingnya ya? Kemudian cutek brake udah ada di sini, auto hold-nya sudah ada juga di sini, tempat penyimpanan yang cukup dalam, dan ini memang dibuat naruh duit receh, cukup menarik, dan handle-nya dia CVT. Kemudian dia depannya lagi itu dia ada ini namanya kontrol AC, dan yang gua nggak suka itu kontrol AC-nya dia touchscreen ya. Kontrol AC-nya ini dia nggak ada monitoringnya di tombol-tombolan ini. Jadi monitornya tuh dia ada di entertain sistemnya, jadi terintegrasi ke situ. Kemudian di atasnya ada tombol-tombolan buat entertain sistemnya, lampu hazard, dan kamera 360-nya. Terus tempat penyimpanan tertutup juga ada di sini yang lumayan besar untuk sebuah mobil SUV kompak, dan ambient light yang memang sudah disematkan di mobil ini di sebelah kiri, sebelah kanan, di door panel kanan kiri tuh dia udah ada ambient light. Entertain sistemnya ini dia modelnya floating gitu, dan dia ukurannya sekitar 10 inch, dan di sini pengaturannya cukup lengkap karena ada vehicle settingnya juga, jadi cukup memudahkan kita, semuanya ada di sini, dan ini udah ada voice command-nya. Kita tinggal bilang halo Cherry, what's up, dia akan langsung respon dan dia akan mengikuti apa arahan kita ya. Nah kemudian di sini ada start stop engine button, terus setirnya dia menggunakan bahan agak empuk dan flat bottom ya, jadi kalian kalau badannya gede kalian bisa dengan mudah masuk ke sini. Pencet-pencetan tetap ada di sini, sebelah kanan buat entertain sistemnya, sebelah kiri buat MID, cruise control, dan pengaturan ADAS-nya ada di situ. Kemudian setirnya ini bisa di setel tilt dan teleskopik, jadi cukup lengkap sekali. Kemudian instrumen clusternya dia full digital, dan tampilannya tuh cukup menarik karena dia modern gitu, tampilannya tuh kayak mobil listrik, cenderung ke situ. Nah kemudian seperti biasa dibilang ada tuas-tuasan buat lampu sama wiper seperti biasa. Sebelah kanan ada panel AC, ada pengaturan stability control on off, hill assist on off, kemudian adjust buat headlampnya. Mobil ini punya door panel yang dia sudah soft touch, jadi dari atas sampai dengan ke tengah dia soft touch. Kemudian power window 4 titik, dan keempat depannya ini auto naik sama turunnya. Wow, di mobil yang harganya nggak nyampe 300 juta kita dapat fitur-fitur yang cukup menarik dan banyak banget di sini. Bahkan material-material yang kita pegang di dalam mobil ini tuh terkesan tidak murahan. Wow banget dah pokoknya mobil ini. Di tengah sini ada spion tengah yang ada dynamic view-nya walaupun masih manual. Untuk tutup sunroof di sini sama lampu baca semua ada di sini. Tempat penyimpanan kacamata masih disematkan. Kemudian sunroof yang bisa dibuka otomatis dan kacanya tuh buka lewat situ, jadi cukup menambah penerangan. Dan sun visor kanan kiri ada kacanya, tapi memang nggak ada lampu-lampuannya. Oke, mungkin itu dulu video kami tentang Chery Tiggo 5X ini. Gimana menurut kalian, mobil ini worth it nggak dikeluarkan oleh Chery untuk melawan rival-rivalnya di kelasnya? Oke, mobil ini memang dikeluarkan dari rentang harga 200 sampai 300 jutaan, artinya dia tidak mencapai 300 jutaan dengan fitur-fitur yang disematkan cukup lengkap dan sistem keamanan yang sangat lengkap. Mungkin segitu dulu, jangan lupa untuk like, komen, dan share semua video kami ke sosial media Anda. Jangan lupa juga subscribe buat Anda yang belum, dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian semua terinformasi video terbaru dari kami. Bersama gua Anwar, sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam.